Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktivasi notifikasinya ya, untuk tahu info menarik lainnya seputar India. Meredos, kali ini kita kedatangan teman lagi nih, yaitu Tabita yang akan menceritakan pengalamannya saat kuliah di India. Penasaran? Yuk kita langsung dengarkan ceritanya. Kenalin, nama aku Tabita Rizky Putri. Aku asalnya dari Kalimantan Timur, tepatnya dari kota Samarinda, SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi. Jadi saya lulus di tahun 2019, tapi saya baru start kuliah di India tahun lalu, tahun 2021. Dan saya di sini ambil jurusan Nutrition and Dietetics. Apa pendapatmu tentang pendidikan di India setelah menjalaninya? Menurut saya pendidikan di India itu terstruktur. Jadi saya sebelum datang ke India sini, ekspektasi saya orang-orangnya tuh nggak terlalu fasih bahasa Inggris. Tapi ketika saya sudah mulai belajar di India sini, ternyata siswa-siswanya, dosennya, mereka semua fasih bahasa Inggris. Jadi nggak ada begitu banyak kendala buat saya beradaptasi dengan pendidikan di sini. Mereka juga di sini agak lebih strict daripada pendidikan di Indonesia. Jadi di sini mesti lebih disiplin sih kalau kuliahnya. Mungkin juga karena jurusan saya jurusan Nutrition Dietetics, mengarah ke sains gitu. Jadi lebih serius gitu pendidikannya. Dan juga dosennya juga caring sih. Jadi kita kalau ada kesulitan dalam kuliah itu mereka friendly juga mau menjelaskan dengan baik. Jadi pendidikan di sini menurut saya lebih baik daripada Indonesia, juga karena full dalam bahasa Inggris. Bagaimana keseharianmu saat studi di India? Keseharian saya studi di India itu, jadi kuliah saya jadwalnya itu tiap hari sama, dari jam 9 sampai jam 4.30, sampai jam setengah 5. Jadi sistem kuliah saya tuh mirip-mirip sebenarnya kayak seperti SMA di Indonesia. Jadi saya biasanya bangun pukul 7, terus saya siap-siap, dan karena asrama saya dekat dari tempat kuliah saya, jadi saya hanya perlu berjalan kaki sekitar 7 menit. Jadi saya biasanya berangkat pukul 8.50 dan biasanya jam 9 kurang udah nyampe di kuliah. Jadi dalam sehari itu cuma ada 1 jam 15 menit untuk istirahatnya. Jadi full dari jam 9 sampai setengah 5 itu kuliah. Setelah dari kuliah itu biasanya saya istirahat dulu, atau enggak saya ke perpustakaan belajar, merevisi apa yang sudah saya pelajari. Dan juga biasanya karena udah capek itu sampai jam setengah 5 kan kuliahnya, jadi saya biasanya istirahat. Terus malamnya ya paling saya di waktu luang paling nonton atau menghubungi keluarga saya di Indonesia atau berkomunikasi dengan teman-teman saya. Nggak begitu banyak sih. Jadi kalau weekdays biasanya saya kebanyakannya belajar, tapi kalau weekend biasanya saya pergi jalan sekali-kali, explore India di kota Bangalore tepatnya. Apa perbedaan kultur yang paling kamu rasakan di India? Kalau perbedaan kultur, seperti yang kita tahu, kalau di India itu terkenal dengan Bollywood movie-nya. Jadi seperti yang kita tahu di Bollywood movie itu pasti akan selalu ada tari-tarian. Jadi di sini itu sangat lekat dengan tari-tariannya. Dimanapun, kapanpun tuh pasti ada orang yang menari, terutama di kampus. Jadi di kampus tuh sering banget ada event-event yang bertemakan tradisi gitu. Jadi pasti selalu ada tari-tarian. Bahkan teman-teman sekelas saya itu semuanya pada suka nari. Jadi saya di sini juga belajar tari-tarian India karena mereka sangat suka menari, dan menurut saya juga tariannya unik
dan juga keren sih. Jadi saya merasa perbedaan kultur dengan Indonesia di sini orang-orangnya mereka lebih dekat dengan kulturnya mereka, dengan tradisinya mereka, dengan tari-tariannya. Ya, menurut saya seperti itu sih kulturnya. Bagaimana kamu beradaptasi dengan lingkungan pertemanan baru di India? Bagaimana saya beradaptasi? Jadi saya ini sebenarnya kan introvert, jadi awal-awalnya agak sulit buat saya beradaptasi di sini juga karena teman-teman saya, dosen-dosen saya, orang-orang di sekeliling saya yang ada di sini tuh aksennya mereka memang bisa fasih berbicara bahasa Inggris tapi aksennya sangat beda. Jadi awal-awalnya saya sangat sulit untuk memahami aksen mereka. Mereka juga sulit untuk memahami aksen saya pada awalnya. Tapi setelah beberapa bulan saya bisa beradaptasi dengan mudah. Karena saya juga sudah paham aksen mereka, mereka juga sudah paham dengan aksen saya, dan juga masalah beradaptasi tidak begitu sulit karena teman-teman di India sini semuanya ramah-ramah. Jadi menurut saya kalau misalnya ada kesulitan kita bisa minta tolong selalu sama mereka, karena mereka juga ramah, suka menolong. Jadi kalau saya ada kendala bahasa, kendala misalnya saya nggak mengerti pelajaran, misalnya saya ingin pergi ke suatu tempat, mereka pasti bakal mau nemenin, mengenalin makanan-makanan di India, kultur-kulturnya di India. Mereka friendly banget, jadi untuk masalah adaptasi nggak begitu sulit. Apa pengalaman paling berkesan selama kamu studi di India? Ya, pengalaman saya paling berkesan di India itu waktu saya baru seminggu di India sini ada acara Fresher Days. Fresher Day itu acara untuk freshmen, untuk mahasiswa baru. Nah, di situ saya jadi salah satu kandidat Miss Fresher. Jadi saya tuh nggak nyangka banget karena saya jadi Miss Fresher di kampus saya. Jadi menurut saya tuh berkesan banget karena saya pikir gak bakal menang, soalnya waktu itu juga bahasa Inggris saya belum begitu fasih. Tapi ternyata kata jurinya performa saya bagus. Jadi mereka seperti memberikan pertanyaan mengenai sosial, mengenai politik, dan menurut jurinya jawaban saya bagus. Jadi mereka memenangkan saya di Miss Fresher tersebut. Jadi menurut saya itu sangat berkesan karena saya baru aja di India tapi saya sudah dapat banyak pengalaman. Pesan apa yang kamu bisa berikan untuk teman-teman yang berpikir untuk studi di India? Pesan saya untuk teman-teman yang berpikir untuk kuliah ke India, just go for it, because di India itu nggak seperti yang kita bayangkan, nggak seperti apa yang selalu kita lihat di media. Karena di media itu seperti di Instagram mereka cuman menunjukkan sisi-sisi yang tidak begitu baiknya dari India. Padahal di India tuh more than what we see in media. Di sini tuh bagus banget pokoknya. Tempat wisatanya juga bagus, orang-orangnya friendly, kulturnya juga sangat menarik, tariannya juga keren. Pokoknya keren banget. Di sini makanannya enak banget. Jadi kalau misalnya kalian ragu-ragu mau kuliah ke India, jangan. Soalnya di sini selain kalian belajar dalam bahasa Inggris, kalian juga mempersiapkan diri kalian untuk kalau misalnya kalian mau kuliah ke negara lain, misalnya ke Australia, ke Amerika, kalian udah bisa fasih bahasa Inggris karena di sini orang-orangnya juga pada fasih bahasa Inggris. Dan juga di sini juga karena agak strict belajarnya agak disiplin juga. Jadi kalian akan membentuk diri kalian jadi orang yang lebih disiplin. Jadi itu sih menurut saya, jangan ragu-ragu kalau mau ke India. Soalnya di sini bagus banget. Nah, itu dia cerita Tabita di India. Apakah kamu juga tertarik untuk studi di sana? Komen di bawah ya. Oke Meredo, sekian dulu ya video dari Sita hari ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita. Kabi Alfida Nakena, Pirmilange. कभी अलविदा ना कहना, कभी